Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi, perkenalkan saya Bernadetta Leni Setiawati, Sarjana Sastra, Magister Ilmu Komunikasi, dosen di Universitas Katolik Sugio Pranoto, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Program Studi S1 Ilmu Komunikasi. Perkenankan, saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Copywriting Periklanan menggunakan metode Delivery, Interaction, dan Assessment. Tujuan video ini dibuat untuk melengkapi syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT, khususnya pada bidang pengajaran. Saya mulai dengan deskripsi umum mengenai mata kuliah Copywriting Periklanan. Mata kuliah Copywriting Periklanan adalah mata kuliah wajib peminatan komunikasi publik strategis untuk mahasiswa semester 5 Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Sugio Pranoto. Pokok-pokok bahasan dalam mata kuliah ini tentang konsep dasar copywriting periklanan, periklanan dan perkembangannya, definisi dan pengertian copywriting periklanan, etika copywriting periklanan, audiensi dalam copywriting periklanan, penulisan bertujuan, mengenal dan memahami produk, visual copywriting periklanan, elemen-elemen copywriting periklanan, proses dan psikologi dalam copywriting periklanan, serta copywriting periklanan pada berbagai media. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali dasar-dasar dan teori atau konsep penulisan naskah iklan dalam perancangan iklan, pengolahan ide menjadi sebuah gagasan, pengembangan pesan persuasif dalam membuat sebuah iklan, headline, tagline, body copy, membuat alur sinopsis, storyline, scriptwriting, dan storyboard untuk pembuatan sebuah iklan. Dengan mengetahui elemen-elemen copywriting, maka mahasiswa juga mampu membedakan cara pembuatan naskah iklan di berbagai media. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah Copywriting Periklanan untuk CPL lulusan adalah 1. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dengan menghasilkan produk isi pesan komunikasi, kajian bidang komunikasi dan program komunikasi yang memberi manfaat bagi masyarakat sesuai dengan norma hukum, sosial, dan etika yang berlaku. Yang kedua, mampu menggunakan konsep, kaidah, dan proses pengembangan isi pesan untuk mencapai berbagai tujuan komunikasi menggunakan beragam jenis saluran komunikasi. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil informasi dan data. Yang keempat, mampu memproduksi isi pesan untuk berbagai tujuan komunikasi menggunakan berbagai jenis saluran komunikasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Adapun CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah Copywriting Periklanan, yang pertama, mahasiswa memperoleh kemampuan dalam memahami copywriting periklanan. Kedua, mahasiswa memperoleh pemahaman proses pembuatan naskah iklan. Ketiga, mahasiswa memperoleh kemampuan dalam memahami berbagai naskah iklan di berbagai media. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan konsep copywriting periklanan dalam merancang naskah iklan yang memperhatikan target audiens, elemen, dan etika. Sumber referensi yang digunakan pada mata kuliah ini ada beragam, yaitu electronic book, buku terdiri dari buku-buku terkait periklanan, copywriting periklanan, dan sumber referensi lainnya seperti jurnal tentang copywriting periklanan. Sumber utamanya yaitu ada tentang manajemen komunikasi periklanan, persuasive copywriting, advertising as communication, seni copywriting, keajaiban copywriting, seni menjual melalui tulisan, dan sumber referensi pendukung yaitu jurnal yang saya tulis bersama teman tentang elemen and types of advertising copywriting on Instagram @batiksemarang16. Kemudian sumber referensi lainnya berupa jurnal dan karya tulis ilmiah yang relevan dan kredibel.
Sistem pembelajaran dalam mata kuliah copywriting periklanan menggunakan metode pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran aktif, yang aktivitasnya adalah student center learning berpusat pada mahasiswa. Dengan menerapkan metode pembelajaran Studio Pranoto Learning Model, materi yang diberikan sesuai kebutuhan mahasiswa, mahasiswa mendapat cukup ruang untuk mencerna materi, mencari dan menemukan hubungan antar teori, konsep yang dipelajari dengan kondisi di kehidupan, serta mengungkapkan pendapat, gagasan terkait materi yang dipelajari. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu cooperative learning, case-based learning, problem-based learning, project-based learning. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah copywriting periklanan, sistem pembelajaran dengan cara kolaboratif, tanya jawab, small group discussion, penugasan mandiri, dan penugasan kelompok. Pertemuan pada mata kuliah ini ada 16 minggu, terbagi 7 minggu pertama sebelum ujian tengah semester, 7 minggu berikutnya sebelum ujian akhir semester. Bentuk kuliah sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas. Adapun untuk kuliah asinkronus dilakukan melalui learning management system, yaitu di supercyber.unika.ac.id untuk presensi, penugasan mandiri maupun kelompok, juga untuk pengunggahan materi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran mata kuliah copywriting periklanan, aktivitas partisipatif mahasiswa melalui tanya jawab, presensi, dan diskusi. Untuk kognitif melalui kuis, penugasan mandiri, dan penugasan kelompok, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pembobotan penilaian untuk aktivitas tersebut ada presentasenya masing-masing. Aktivitas partisipasi seperti tanya jawab, presensi, diskusi sebesar 15%. Aktivitas kognitif berupa kuis, penugasan sebesar 15%. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 35%, sehingga total menjadi 100%. Demikian yang saya sampaikan terkait mata kuliah copywriting periklanan adalah mata kuliah wajib peminatan komunikasi publik strategis untuk mahasiswa semester 5 program studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Studio Pranoto. Berikutnya akan saya sampaikan cuplikan pengajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di dalam kelas. Siang rekan-rekan. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Sudah makan siang semuanya? Oke. Ya, semoga untuk yang belum habis ini bisa langsung makan siang gitu ya. Selesai kelas, untuk yang sudah ya jangan ngantuk gitu ya, karena ini jam-jam rawan. Teman-teman, hari ini kita ada di mata kuliah apa? Ya. Apa topik minggu ini? Oke, ya ini topik minggu ini, copywriting periklanan dan seni menulis kopi. Teman-teman, sebelum memulai pertemuan hari ini, silakan kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman silahkan masuk ke supercyber.unika.ac.id, lakukan presensi di Supercyber di pertemuan ketiga. Oke. Ya. Sudah? Oke. Sudah presensinya? Oke, aman ya. Baik teman-teman, ini adalah topik pertemuan hari ini gitu ya, pertemuan minggu ketiga, copywriting periklanan seni menulis kopi. Kita masuk ke minggu ketiga. Mari kita lihat agenda minggu ketiga. Ada beberapa agenda gitu ya. Yang pertama tentang pengertian copywriting periklanan, kemudian ada kreativitas dalam copywriting, kemudian ada seni menulis kopi. Teman-teman, untuk CPL hari ini ada 4. Yang pertama, mahasiswa bisa memahami pengertian dari copywriting periklanan dan seni menulis kopi.
Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan pengertian copywriting periklanan gitu ya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan seni menulis kopi. Kemudian CPL yang keempat, mahasiswa dapat mengkritisi contoh-contoh dari copywriting periklanan. Ini adalah 4 capaian pembelajaran untuk mata kuliah di pertemuan minggu ketiga hari ini. Bentuk penilaiannya seperti apa? Akan ada kuis, kemudian ada tugas mandiri yang nanti harus teman-teman kumpulkan di supercyber.ac.id. Kemudian metode pertemuan hari ini ada tanya jawab, ada FGD. Nah, ini sumber referensinya teman-teman, mestinya teman-teman sudah baca minimal H-1 gitu ya. Sudah ada di RPS, sudah ada juga di supercyber.unika.ac.id gitu ya. Ini beberapa referensi yang bisa teman-teman gunakan. Nah, ini adalah topik minggu lalu. Sebelum saya masuk ke pertemuan ketiga, semoga teman-teman masih ingat gitu ya. Terkait periklanan dan perkembangannya. Ada yang mau menyampaikan ke saya dan kawan-kawan lainnya? Apa yang teman-teman ketahui? Silakan. Oke, siapa bisa angkat tangan? Niko ya, silakan. Apa Niko? Minggu lalu ya Bu. Seingat saya sih periklanan dan perkembangannya dari topik minggu lalu ini lebih bahas ke arah bagaimana iklan semakin berkembang seiring perkembangannya zaman. Yang dulu cuman ada di kertas, koran dan sebagainya, ini ada periklanan digital dan sebagainya. Bagus, terima kasih Niko. Ada yang mau menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Niko? Siapa? Baik, Nanda, silakan. Izin menambahkan dari jawaban dari Niko tadi, memang dulu awalnya periklanan itu medianya hanya lewat cetak ataupun kertas seperti itu, tapi seiring berkembangnya waktu, media untuk penyebaran iklan tersebut makin berkembang seperti media digital, seperti sosial media, kemudian televisi, radio, dan sebagainya seperti itu. Baik, terima kasih untuk Nanda bahwa periklanan itu sudah berkembang gitu ya. Nah, apa itu copywriting? Apakah teman-teman ada yang punya bayangan? Ya pasti sudah membacakan H-1 apa copywriting. Mari kita bersama-sama gitu ya memahami apa itu copywriting. Di sini tertulis writing versus copywriting. Tulisan dengan tulisan yang memang ini untuk tujuan tertentu. Silakan, ada yang mau maju? Boleh? Silakan. Destin, silakan. Boleh maju. Nah, apa nih bedanya? Ini writing, ini copywriting. Bedanya ada di mananya? Kurang lebih itu hampir mirip ya sebenarnya. Cuma kalau writing tuh untuk lebih fokus ke penulisannya mungkin. Ya. Kalau copywriting tuh kayak prosesnya. Oke, prosesnya. Baik, terima kasih. Ini yang copywriting ya, ini yang writing. Ya, ada yang mau menambahkan dari yang disampaikan oleh Destin? Kalau writing itu tulisannya, Bu, gitu ya. Kalau copywriting ya itu prosesnya, gitu ya. Ada teman-teman yang mau menambahkan dari dua gambar ini. Gambarnya sama? Iya, gambarnya sama apa tidak? Sama. Oke, sama. Apa yang membedakan di sini kalau bukan gambarnya? Oke, email silahkan. Ya. Oke, Gimana? Kalau yang di sini ini kan dia cuman kayak ini cuman harganya tuh sekian. Iya. Sedangkan yang satunya ini kan dia berupa ada pesannya. Oke, pesannya apa? Pesannya kalau di sini kan dia lebih ke kalau dia beli ini tuh dia bisa apa ya? Ya ini bukan ada pesannya lah. Oke. Gitu. Ya kalau benih ini kamu akan bisa apa ini? Membeli lagi 30 hal lainnya gitu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Destin dan email gitu ya.
Betul teman-teman, ini gambarnya sama. Tapi yang di sini hanya menyebutkan harga alat kesehatan ini sekian ribu dolar gitu ya. Nah, lalu yang di sini dijelaskan, ketika kamu beli ini loh, ada keuntungan ini gitu ya. Ada keuntungan kamu akan lebih sehat, tiap hari kamu akan berjalan sekian ribu kaki gitu ya. Baik, satu lagi ya, masih ada contoh ya, atau sudah cukup? Satu lagi ya. Oke, mari. Nah, yang ini, gambarnya samakah? Sama. Apa yang membedakan? Ya, saya geser sini aja. Oke, apa yang membedakan kawan-kawan? Sama ya gambarnya. Ada yang mau mencoba? Silakan. Oke, Olin, silakan. Buat yang gambar sebelah kiri Ini ya, kiri. menyebutkan Mary Skipper Mm-hmm. langsung kayak namanya gitu. Ya. Sementara kalau yang kanan dia tuh kayak menawarkan sesuatu yang menarik orang, yaitu kesehatan. Oke. Makan yang sehat. Makan yang sehat, maka belilah saya gitu ya, maka belilah aku gitu kan. Baik, yang sebelah kiri hanya menjelaskan jenis dari atau nama merek dari produk ini gitu ya, nama jenis sayuran ini. Kebetulan sayurannya adalah kentang. Nah, yang berikutnya di situ dituliskan akan lebih sehat loh kalau kamu mengkonsumsi aku gitu kan. Nah, ini yang membedakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Belum ada. Boleh dilanjut ya? Oke, mari kita lihat lagi. Maka kalau kita bilang copywriting periklanan, minggu lalu kita sudah berbicara atau kita sudah berdiskusi tentang perkembangan iklan di Indonesia, di dunia gitu ya. Nah, apa sih pengertian iklan menurut teman-teman itu? Silahkan. Boleh angkat tangan. Oke, apa? Izin mencoba menjawab. Iya. Iklan itu menurut pembelajaran yang minggu lalu dan saya pahami sebelum masuk ke pelajaran hari ini, iklan itu tuh info tentang produk yang mencakup kayak harganya, kemudian fungsinya, lalu daya tahan produk, kemudian juga kualitas dan lain-lain. Nah, ini tuh membantu dari segi konsumennya ya Bu. Itu tuh untuk lebih bijaksana dalam memilih suatu produk atau membeli suatu produk ke depannya gitu. Oke. Ya, memberi informasi begitu ya. Kalau teman-teman masih ingat materi minggu lalu juga bahwa iklan itu salah satunya adalah untuk menginformasikan, apalagi ketika itu adalah produk-produk baru gitu ya. Memberi kesadaran juga kepada orang, oh ada merek baru nih. Nah, maka ketika kita bilang copywriting periklanan, tentu tulisan yang bertujuan itu akan mendukung dari apa yang ada di dalam iklan. Bentuknya seperti apa teman-teman? Tulisan. Tadi sudah ya contoh. Tulisannya itu masih teringat sampai sekarang. Silahkan. Ya, boleh kita mengingat-ingat gitu ya. Ya, karena terlalu sering ya kita dipapar iklan gitu ya. Silahkan diingat-ingat dulu. Kampus kita saja, wah ada apa? Ya, Nino silahkan. Ya, agak keras sedikit supaya teman-teman di kelas mendengar. Kalau dari saya sendiri lihat Ika itu biasanya ada tulisan joyful atau nyenengke. Oke. Itu mungkin kata-kata yang mengandung iklan juga. Oke, ya itu pasti sebuah copywriting punya tujuan gitu ya. Nino menemukan gitu ya di iklannya Unika Sugio Pranoto di media luar gitu ya, di baliho nyenengke, lalu apa? Joyful Campus. Nah, itu salah satu bentuk gitu ya. Kebetulan ya kita di Universitas Katolik Sugio Pranoto ada seperti itu. Produk lain atau jasa lainnya yang teman-teman temukan. Stephen, silakan. Nah, copywriting apa? Yang ini tuh ternyata copywriting ya. Ini penulisan bertujuan. Membaca atau melihat copywriting itu kira-kira teman-teman
ujung-ujungnya apa? Bos, membeli. Membeli apa? Produknya. Oke, hanya produk saja? Oke, jasa gitu ya. Apakah, nah sekali lagi ya, apakah kalau kita bilang periklanan hanya terbatas pada produk dan jasa saja? Oh, ada apa kalau masih ingat ya? Ini materi semester 4 ini ya. Semoga masih ingat. Apa? Ide kan? Ya, kemarin pada saat kampanye gitu ya, teman-teman cukup banyak kan iklan-iklan dari partai politik gitu ya. Kita lanjut ya teman-teman, kalau ada yang bertanya boleh langsung diselap gitu ya. Oke, nah kira-kira boleh maju kalau kurang terlihat mungkin ya, terlalu kecil yang di sini captionnya. Apakah ini copywriting periklanan? Nah, silahkan. Yuk yang belum menjawab, belum tadi tanya jawab, belum menyampaikan pendapat, silahkan, boleh maju. Silahkan. Ini ya unggahan di salah satu UMKM gitu ya. Kira-kira ini mengandung copywriting periklanan? Oke, Stephen, silakan. Mau maju atau dari sini? Oh, dari sini. Menurut saya ini periklanan tentunya ini masuk ke dalam apa tadi? Copywriting periklanan. Yang mana dalam captionnya itu dia menjelaskan bahwa dompet koin ini cantik, motif batik, cocok buat souvenir. Jadi yuk kita order yang mana kalimat itu tentunya mempersuasi kita sebagai konsumen untuk tertarik untuk membeli produk tersebut. Oke, iya. Walaupun di sini hanya gambar saja, visual ya tampaknya ya. Tetapi kita bisa lihat di sini, dompet koin cantik motif batik, cocok buat souvenir. Yuks di order gitu ya, langsung pada tujuannya, memasarkan pada target yang tepat ya. Kemudian melakukan juga follow up dari apa yang sudah dibuat. Bisa membuat juga tes dan pengukuran dari apa yang sudah kita kerjakan. Lalu perluas jaringan kita tadi bahwa seorang copywriter tidak boleh hanya terpaku pada yang dia ketahui saja, harus bersikap terbuka gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita bilang kesimpulan dari copywriting itu apa? Ada yang mau membantu? Baik, apa? No? Kalau dari saya sendiri, copywriting itu mungkin bukan sekedar merangkai kata, tapi seni mempengaruhi pikiran orang lain lewat tulisan. Karena kan tadi sempat di-mention sama Bu Deni, copywriting itu terdiri dari gabungan intelektual dan juga emosional kita. Iya. Jadi itu buat kreatifnya kita yang punya tujuan untuk membujuk, terus juga mempersuasi dan juga menggerakkan orang lain. Iya, tepat Nino ya. Jadi gabungan intelektual dan seni bisa membujuk gitu, tidak sekedar tulisan atau secara singkatnya ini. Pemikiran kreatif ya menghasilkan tulisan yang persuasif, kemudian itu tujuannya adalah untuk menarik perhatian pasar, audiensmu, calon konsumen dan konsumenmu begitu ya. Nah, teman-teman boleh ya sambil membaca, ini sudah saya sampaikan juga di RPS yang ada di supercyber.unika.ac.id di pertemuan pertama. Ini beberapa jurnal saya, baik jurnal yang ini jurnal penelitian Abdimas, yang dua ini yang ini jurnal Abdimas, pengabdian masyarakat, yang dua ini adalah jurnal penelitian. Nanti teman-teman boleh baca gitu ya, sesuai yang di RPS. Kemudian tugas mandiri saya sudah siapkan di supercyber.unika.ac.id. Waktu pengumpulan sudah saya siapkan H-1 sebelum kelas, jadi minggu depan H-1 sebelum kelas maksimal untuk mengumpulkannya. Detail tugas sudah ada di sana. Gitu ya. Teman-teman, saya ada satu kalimat untuk menutup pertemuan siang hari ini. Dari Mr. Joe Sugarman, every product has a unique personality and it is your job to find it ya. Jadi tugas Anda sebagai seorang copywriter menemukan hal-hal unik dari produk, dari jasa yang kalian tawarkan.
Minggu depan topiknya adalah etika copywriting periklanan. Teman-teman belajar lebih semangat supaya diskusi minggu depan bisa lebih aktif. Ya, terima kasih untuk perhatian teman-teman di pertemuan hari ini, gitu ya. Komting jangan lupa sekali lagi ya, nanti catatannya diberikan ke saya untuk teman-teman yang hari ini aktif menjawab dalam diskusi. Sekian, terima kasih. Pertemuan ketiga minggu ini kita bisa akhiri. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa ya tadi menyelesaikan tugasnya. Baik, untuk mengakhiri pertemuan siang hari ini, mari teman-teman kita tutup dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa teman-teman. Sehat selalu, hati-hati di jalan. Demikian deskripsi singkat proses pengajaran mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja pengajaran, khususnya di mata kuliah copywriting periklanan di Universitas Katolik Sudio Pranoto, Fakultas Hukum dan Komunikasi, program studi S1 Ilmu Komunikasi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh tim penilai dan seluruh panitia sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Katolik Sudio Pranoto, Fakultas Hukum dan Komunikasi, program studi S1 Ilmu Komunikasi, rekan sejawat, dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Saya sampaikan permintaan maaf bila ada kekurangan saya dalam penyampaian untuk kinerja pengajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih.